Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Sudah siap belajar? Siap. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas jarak titik ke titik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada segitiga apa namanya ini? Segitiga siku-siku. Segitiga ini pernah kalian pelajari dulu ketika kalian di SMP. Nah, misalnya kita kasih nama segitiga ini panjang sisinya A, B, dan C. Kalau kita mau mencari panjang salah satu sisinya, ada yang masih ingat cara mencari panjang sisi A misalnya? Ada yang masih ingat cara mencari panjang sisi A? Ya. Siapa? Siapa namanya? Zahra. Oke, Zahra. Untuk mencari panjang sisi A itu rumusnya apa? Misalnya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Ya, berarti A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Pintar. Nah, kalau kita mau mencari panjang sisi B. Oke. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. B kuadrat sama dengan? Akar C kuadrat min A kuadrat. Oke, kalau B kuadrat berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Pintar. Untuk mencari sisi C. Oke? C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Masya Allah, pintar ya. Hebat. Nah, ini adalah materi prasyarat yang akan kalian gunakan untuk mencari jarak titik ke titik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian akan bisa mencari jarak titik ke titik dalam ruang dengan tepat. Jadi nanti kalau ada masalah jarak titik ke titik, kalian akan bisa menyelesaikannya. Materi prasyaratnya adalah tadi itu teorema Pitagoras. Oke, sekarang perhatikan peta ini. Misalnya kalian itu ada di sini, rumah kalian ini ada di Gili Pandan ya. Mau ke sekolah Mandua Kota Bima. Kira-kira jarak dari Gili Pandan ke Mandua Kota Bima itu berapa? Kenapa kalian ambil 350 meter? Kenapa tidak 250 tambah 220? Atau 125 ditambah 175 tambah 150 tambah 150? Kalau misalnya kalian nih dari Gili Panda ke Man 1 ke Man 2. Jaraknya berapa nih? Dari sini ke sini ke sini. 470. Kalau dari sini Gili Panda ke bawah sini berapa nih? Berapa jumlah jaraknya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 600. Kalau lewat sini muter-muter 600 meter. Kalau lewat Man 1 470. Kalau langsung ke Man 2 350. Berarti lebih baik langsung ya. Ini pengalaman pribadi, jangan muter-muter dulu. Langsung ke sekolah. Oke. Berarti jarak dari Gili Panda ke Man 2 Kota Bima adalah 350. Jadi menurut kalian jarak titik ke titik itu apa ya? Jarak titik ini Gili Panda ke Man 2 Kota Bima. Kenapa kalian ambil 350? Kenapa enggak muter-muter? Kalau tadi jumlahnya berapa? Yang ini 350. Kalau yang ini 470. Kalau yang muter-muter 600. Berarti jarak yang terpendek ya? Oke. Kita kunci dulu itu jarak yang terpendek. Nah, sekarang perhatikan videonya.
Harusnya ini ada suaranya tapi tidak ada audionya ya. Nah, ini penerapan jarak titik ke titik dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimisalkan ada CCTV akan dipasang di sebuah ruangan. Nih, ada ruangan nih yang panjangnya 4 meter kali 5 meter, tingginya 3 meter. Di sini akan dipasang kamera CCTV. Dari alat pantau, layar pantau, terlihat ada sesuatu yang bergerak di sini. Berapa jarak dari kamera CCTV ke ini? Ke binatang yang bergerak ini. Nah, nanti kalian, ini masalah nih. Masalahnya berapa jarak dari kamera CCTV ke binatang ini? Kalian akan bisa cari ini, kalian akan bisa menyelesaikan masalah ini kalau sudah bisa mencari jarak titik ke titik. Oke, sekarang kita buat kelompok. Setiap kelompok akan Ibu kasih LKPD untuk didiskusikan, untuk diselesaikan masalahnya. Oke ya? Sekarang Ibu kasih LKPD-nya. Setiap kelompok balik untuk diskusi kelompok. Oke, sekarang buka LKPD-nya. Sudah? Nah, diskusikan masalah itu. Tulis dulu nama kelompoknya, tulis nama anggota kelompoknya. Mikrofon yang di sana hidup. Yang sana udah saya nyalain tadi itu mati. Sudah, setelah tulis nama anggota kelompoknya, baca masalah yang ada di LKPD. Mari kita berliterasi. Itu ada masalah. Masalahnya seperti itu. Nah, kalau kalian belum bisa menyelesaikannya, berarti ikuti langkah-langkah yang di belakangnya. Itu kan ada masalah tuh. Kalau kalian misalnya belum bisa menyelesaikan masalah ini, coba lihat langkah-langkah yang di belakang. Ya, langsung isi. Isi di sini dulu. Kemungkinan rute dari rumah ke rumah sakit. Rumah kan ini nih. Mau ke rumah sakit. Rutenya kemana? Kayak yang di peta tadi itu. Bisa lewat sini, bisa muter-muter. Dan isilah ke sini. Misalnya dari rumah langsung ke rumah sakit. Rumah ke rumah sakit. Panjang lintasannya berapa? Gitu. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Bingung? Oke, kalau belum bisa yang ini, wajar, karena belum belajar kan. Nah, kerjakan yang ini nih. Coba baca. Bagaimana? Kalau misalnya belum bisa mengerjakan yang ini, coba yang ini kegiatan yang pertama. Kalian harus tahu konsep jarak titik ke titik dulu. Nah, ini kan ada rumah nih. Rumah, sekolah, rumah sakit, masjid. Kalau kamu dari rumah mau ke rumah sakit, lewat mana nih? Lewat sini boleh, lewat sini-sini. Yang penting nyampe. Nah, proses inilah kamu tulis di sini. Misalnya dari rumah ke rumah sakit, langsung nih lewat sini. Berarti jaraknya berapa? Tulis di sini. Rumah, rumah sakit 2,5. Rumah sakit, terus ke masjid. Rumah, sekolah, ke masjid, baru ke rumah sakit. Boleh juga kan? Nah, tulis ke sini.
Pokoknya langkah-langkahnya itu. Nah. Iya. Iya, itu benar. Rumah ke rumah sakit. Oke, rumah ke rumah sakit. Berapa panjang lintasannya? Tulis 2,5. Oke. Terus yang kedua, kamu dari rumah ke sekolah, ke rumah sakit. Rumah ke sekolah terus ke rumah sakit. Bisa kan? Terus hitung berapa jaraknya. Ngerti maksudnya? Ngerti? Oke, boleh. Bisa. Misalnya dari rumah nih ke rumah sakit langsung ya. Rumah ke rumah sakit, pakai tanda panah aja biar nggak capek nulis. Rumah ke rumah sakit. Berapa jaraknya? Nah, tulis 2,5 di sini. Terus yang kedua kemungkinannya mana lagi? Dari rumah boleh, dari rumah ke sekolah baru rumah sakit boleh. Berapa jaraknya? Rumah ya, kayak gitu. Pokoknya itu ada 5 alternatif jalan nanti. Iya. Ini 4 kilometernya ini langsung panjang. Iya, iya. Gimana? Ayo tulis. Rumah ke rumah sakit. Nah, tulis rumah ke rumah sakit. Jaraknya berapa? Dari rumah kalau langsung ke rumah sakit? 2,5. Ini kan dari lewat sini nih. Dari rumah langsung ke rumah sakit. Berarti jaraknya 2,5. Tuh. Terus ini panjang ini semuanya ini. Terus 4 meter itu dari sini ke sini. Oke. Berarti 2,5. Dari rumah ke sekolah, ke rumah sakit, berapa jaraknya? Tuh. Oh, maaf. Gimana? Titik-titik tiap objeknya nih bisa dimisalkan kayak A, B, C. Ya boleh. Atau R, S, RS, M, gitu kan? Nah, menurut kalian manakah yang disebut dengan jarak rumah dari rumah sakit? Tadi pas peta itu kalian menganggap jarak dari Gili Panda ke Mandua itu yang mana? Yang terpendek. Nah, berarti ini jarak dari rumah ke rumah sakit yang mana? Iya. Iya. Menurut kalian, manakah yang disebut dengan jarak? Oh iya, oke. Kenapa? Di pertengahan. Enggak, ini kan dia langsung 2,5 kan langsung ke sini. Bisa dibagi setengah. Ini dari masjid juga bisa. Yang mana? Ke masjid juga dari rumah ke masjid ke rumah sakit ke sini. Tapi kalau cuma setengah berarti Iya. Kamu mau dari mana nih? Dari sini ke sini, satu, ya kan? Dari sini ke sini udah, dari sini ke sini udah, dari sini ke sini. Terus dari sini Balik aja. Iya, kebalik. ke sini, ke sini.
Iya, gitu aja nih biar diketahui. Sebenarnya bisa dari sini ke sini, tapi kan kamu enggak tahu berapa jaraknya, gitu. Oke. Sudah, kalau sudah selesai kegiatan pertama, lanjut ke kegiatan yang kedua ya. Anggap rumah adalah suatu titik. Jaraknya. Maka jarak titik ke titik adalah Total jaraknya. bukan. Menurut kalian itu jarak titik ke titik itu apa? Jarak antara titik A dan titik B adalah tuh apa? Menurut kalian? Jarak dari sekolah ke rumah sakit ini kan banyak tadi jaraknya. Bisa 5,5, bisa 2,5, bisa 4, bisa semua hasilnya ini. Nah, kenapa kamu memilih 2,5? Apa alasanmu? Kenapa memilih 2,5? Bagaimana? Menurut kalian, manakah yang disebut sebagai jarak rumah dan rumah sakit? Mana jaraknya? Iya, itu 2,5. Tulis nih 2,5 di sini. Iya. Nah, yang di bawah ini kenapa ya, benar, tulis deh 2,5. Yang di bawah itu kenapa kalian mengambil 2,5 sebagai jarak titik ke titik? Kenapa tidak mengambil 8,5 atau 9? Bagaimana? Mana? Iya. Jarak lintasan terpendek itu mana? Mana lintasan terpendeknya? Dari rumah ke masjid. Masa dari rumah ke masjid? Kan belum nyampe rumah sakit. Kan tujuanmu mau ke rumah sakit. Pertama dari rumah ke rumah sakit. Oke, 2,5 kan. Dari rumah ke sekolah dulu. Baru ke rumah sakit. Oke, betul. Terus yang ketiga ini kemana? Ke masjid. Baru ke rumah sakit. Ini berapa nih? Kenapa 6? Yang ini salah. Yang ini. Iya. Dari rumah ke masjid, kamu belum nyampe rumah sakit loh ini. Kan tujuanmu ke rumah sakit. Nah, betul itu. Betul ini. Dari rumah ke masjid, ke rumah sakit lagi. Kan kamu hanya singgah di masjid. Belum nyampe rumah sakit kan? Dari rumah ke masjid, ke rumah sakit. Betul nih, betul. Kok dari rumah sakit sih? Salah. Mana? Apalagi? Jarak rumah ke rumah sakit. Menurut kalian, manakah yang disebut sebagai jarak? Mana yang kayak tadi tuh nih, kayak peta tadi tuh. Dari Gili Panda ke Mandua, ada yang 350, ada yang 470, ada yang 600. Menurut kalian mana yang jarak dari Gili Panda ke Mandua? Nah, itu nih. Ya. Anggap rumah masjid adalah titik. Dari rumah ke masjid. Enggak. Anggap itu adalah titik. Jarak titik ke titik. Tadi jarak dari itu rumah ke rumah sakit. Ya kan? Kamu ambil berapa? 2,5. Nah, kenapa kamu ambil 2,5? Kenapa Anda ambil 8,5? Kenapa Anda ambil 9? Kenapa Anda? Di soal ini alasannya. Iya, alasannya.
Apa alasan kalian mengambil yang itu? Udah, ya. Oke, kenapa? Iya. Menurut kalian, manakah yang menurut kalian mana yang menjadi nih, jarak titik jarak apa? Dari rumah ke rumah sakit? 2,5. Ya. Alasanmu di sini. 2,5. Ada pulpennya sih dah. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan? Sudah? Gimana? Oh, aku tinggal langsung taruh itu meter. Nah, ada kubus tuh. Panjang rusuknya berapa? Dengan panjang rusuk Panjang rusuknya A cm. Itu kubus kan? Kalau kubus panjang rusuknya sama enggak? sama. Sama, pintar. Langsung nih tulis. Nah, panjang rusuknya ini A. Yang pertama yang ditanya jarak titik A ke titik B. Titik A ke titik B, jaraknya mana? Berapa? Berapa jaraknya? Tidak ada jaraknya. Kan di sini ada A cm. Di sini ada A. Coba tulis dulu A cm. Tulis aja itu LKPD-nya. Tulis A cm. Iya, tulis A cm. Tulis A cm gitu. Gambar ruang kelas gitu. Ini pakai kubus atau pakai balok? Nggak tahu apa keterangannya di sana. Coba lihat. Gambarnya masa itu dalam bangunan. Iya, lihat ukurannya itu kubus atau balok itu. Iya. Ada penggarisnya nanti. Nanti ada di belakang. Bagaimana? Bisa? Dah, lanjut nih kegiatan kedua kalau sudah kegiatan 1, lanjut kegiatan 2. Bagaimana, Tia? Jarak, menurut kalian jarak dari rumah ke rumah sakit, berapa jaraknya menurut kalian? Kayak tadi itu nih, di peta itu kan jarak Gili Panda ke Mandua itu ada yang 350, ada yang 470, ada yang 600. Menurut kalian yang jarak itu yang mana? Nah,
Itu keterangannya apa? Kubus atau balok? Kubus. Kalau kubus itu panjang rusuknya sama atau tidak? Sama. Nah, berarti dari A ke B berapa? A. Kalau B ke C? C ke G? Oke, tulis saja nih. Nah, anggap jaraknya itu adalah A cm gitu kan? Oke. Bagaimana? A ke G, oke. Coba gambar aja di sini, enggak apa-apa. Buat aja di sana. A ke C buat gambar, A ke G gambar. Enggak apa-apa, coret aja. Ya, oke. 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 Jarak dari A ke C menurut kalian mana? Jarak dari A ke C? Itu. Dari sini. Nah, tulis coba gambar. Tulis garisnya. Oke, kenapa kamu ambil yang itu, tidak yang ini? Tidak dari A ke B ke C. Kalau dari ini A kan? Ini A. Ya kan? Kalau A tambah A? Masa 2A. Kalau ini dari ke sini? A akar 2. Mana lebih banyak A 2A sama A akar 2? 2A kan? Kalau di sini lewat sini 2A. Kalau di sini A akar 2. Kamu ambil yang A akar 2 karena lebih pendek. Oke, bagus. Nah, sekarang dari A ke G. Kalau kamu ambil dari A ke C terus ke G, berapa? Banyak kan? 3A. Oh. Kalau A ke B ke C ke G 3A kan? Kalau A ke C A akar 2. Ditambah ini A ditambah A akar 2. Ingat juga. Coba kalau dari A ke sini langsung ke G. Enggak, ambil ini. A ke G langsung. Terus nanti carinya dari A, C, G. Gitu. A, C, G. Berarti di sana segitiga siku-siku atau enggak ya? A, C, G. Mana? Bisa? Gimana? Yang mana susahnya? Jangan susah, belajar dulu. Di sini nih A kuadrat. AC, kamu mau cari AC kan? Nah, berarti BA kuadrat boleh atau AB kuadrat. Tambah apa tuh? A ke C kan? Coba gambar A ke C. Garis aja enggak apa-apa. Kamu tarik garis dari A ke C di sini. Iya, A ke C, A ke C. Ayo gimana ayo? Gimana ayo? Iya, pinter. Gitu nih. Nah, ada enggak segitiga siku-siku yang terlihat di alas itu? Bayangkan itu adalah buku alasnya. Jangan gambar miring-miring. Alas kubus itu bentuknya seperti apa alas kubus? Bayangkan alas kubus itu bentuknya seperti apa? Persegi kan? Nah, coba gambar persegi. Nah, gitu. Ada segitiga siku-siku enggak di sana? Itu, langsung ketemu. Ya. Tadi ingat materi prasyaratnya segitiga siku-siku. Nah. Kamu mau cari AC kan itu ya? Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AD. Sebentar, coba buat alas, ambil alasnya ini, gambar alasnya coba.
Gambar alasnya. Alasnya berbentuk apa? Persegi. Gambar alasnya dulu, gambar alasnya. Ambil alasnya. Oke, kasih nama. Namanya apa alas itu? Ini A, B, C, D. Saya suruh kamu maju presentasi nanti. Semangat. Pokoknya nanti setiap kelompok itu ada perwakilan untuk presentasi. Jadi harus menguasai materinya. Iya, ayo makanya. Semangat, semangat. Yang tidak ngerti tanyakan. Biar tidak tersesat di tengah jalan. Nah. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kan akan dikuadratkan juga di bagian selanjutnya. Sudah ketemu alasnya? Mana alasnya, Rahman? Oke. Kamu mau dari sini ke sini kan? Lewat mana? Lewat sini. Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. BC. Ini kan kuadratnya hilang, berarti jadi akar. Oke. Tinggal tulis nih. Ya, hilang kuadratnya. Tinggal tulis. AB itu berapa panjang AB? A sentimeter. Tulis. Bukan. AB panjang AB berapa? Panjang AB A kan? Berarti A kuadrat nih. Sebenarnya di sini tadi A kuadrat tapi tidak apa-apa. A kuadrat tambah A kuadrat. Nah, sebentar, kamu belum ngerti. AB-nya, AB. AB berapa? A kan? Ganti AB ini dengan A, karena panjang dari A ke B itu A. Oke, A kuadrat. Tambah A kuadrat. Yes, bagus. Berapa A kuadrat tambah A kuadrat, Rahman? A kuadrat tambah A kuadrat. Bagaimana? Kan Iya. dari CCTV ke bak sampah. Oke. Jadi kita tuh niatnya mau dari sini terus kayak gini langsung. Gak bisa ya? Konsep jarak itu tadi apa konsep jarak? Ini titik ke titiknya. Oke, jarak yang terpendek kan? Nah, kalau kamu dari sini ke sini ke sini ke sini, kan muter-muter tuh, ya. Atau kenapa kamu ndak dari sini ke baru ke sini? Kan sama aja muter-muter. Nah ini itu dari apa namanya itu pekerjaan tadi yang sebelumnya itu. Anggap ini adalah posisi apa di kubus yang tadi sebelumnya itu. Nah di kegiatan kedua lihat kegiatan kedua. Kegiatan 2A, anggaplah ini itu adalah ruangan yang tadi itu. Posisi kamera CCTV itu yang mana? Oke, posisi bak sampah itu C. Nah, itu nih. Bagaimana? Nur Sakinah.
Pak Lemon ini udah masuk. Bagaimana? A kuadrat tambah A kuadrat. Iya. Berapa? Kamu punya apel. Tambah apel. Kamu punya berapa apel? Kok bisa apelnya berubah jadi pisang? Kamu punya 1 apel. Ditambah 1 apel. Berarti kamu punya berapa apel? 2 apel. Apel itu tidak berubah jadi pisang kan? Berarti itu kamu punya A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi kamu punya berapa A kuadrat? Kamu punya 1 A kuadrat ditambah 1 A kuadrat. Jadi kamu punya berapa A kuadrat? Anggap A kuadrat itu adalah apel. Kamu punya 1 apel ditambah 1 apel. Jadi kamu punya berapa apel? 2 apel. Itu apel itu berubah enggak jadi pisang? Berarti tetap apel kan? Nah, sekarang apel itu kamu anggap A kuadrat. Kamu punya 1 A kuadrat ditambah 1 A kuadrat. Jadi berapa A kuadrat yang kamu punya? 2 A kuadrat. Nah, udah. Di sini aja, di sini sama dengan 2A kuadrat. Ini kuadratnya mana nih? Oke, sama dengan 2. Akar dulu, akarnya enggak boleh hilang. 13 meter. Oke, boleh. Nah. Oke, ada yang mengalami kesulitan? Oke. Yang mana? Ini diketahui kubus rusuknya A. Kubus. Kubus itu panjang rusuknya, setiap rusuk itu berbeda atau sama? Kubus. Sama. Yang berbeda itu balok sayang. Oke. Berarti sama. Panjang rusuknya berapa? A. Ini kenapa berbeda-berbeda? Ini A, di sini A, di sini A, berarti ya? Ya kan? Iya, yang rusuk itu yang mana ya sih yang rusuk? Ini dari A ke B rusuk, B ke C rusuk, rusuk, rusuk. Semuanya itu rusuk. Rusuk itu kerangka-kerangkanya. Berarti di sini 4 Kok 4? Mana ada 4 di sini? A. Oke, A. Oke. Semuanya A. Ini 5 sama ini hapus dulu. Oke. Pertanyaan pertama. Jarak titik A ke titik B. A ke B. Berapa jarak A ke B? 4. Dari mana dapat 4? A-nya mana A? Jangan diukur pakai penggaris sayang. Ini A. Ini B kan? Nah, jarak dari A ke B berapa ini? Kan ini jaraknya. A sentimeter. Oke. Terus titik A ke titik C. Mana jarak A ke C? Oke. Segitiga apa yang itu? Siku-siku. Siku-siku di mana? Coba kalau kamu anggap ini adalah alasnya. A, B, C, D. Ya kan? Dari A ke C. Nah, dari A ke C. Siku-sikunya di mana? Di B. Kalau kamu buat segitiga siku-siku, pakai teorema apa tadi berlakunya? Pitagoras. Bagus. Kalian bisa cari panjang AC dengan teorema Pitagoras. Sudah? Ini bentuknya apa nih? Kubus, balok, atau apa? Balok. Kenapa balok? Karena sisinya nggak sama. Oke, karena panjang rusuknya tidak sama. Gambar balok.
Kayak kubus ini nih, tapi lebih panjangnya tidak sama. Mana? Bisa? Yang apa? A, B, C, oke. G, oke. A, C, dia ada siku-siku enggak di sana? Ada? Siku-siku di mana? A ke C ke G. Siku-siku di mana? A, C, G. Anggap ruangan ini adalah balok. Alasnya itu dari alas ke atap itu. Lihat sudut-sudutnya. Ada sudut yang miring enggak? Sudutnya kan siku-siku semua sudut-sudut itu. Ada enggak tembok yang miring? Dia harus tegak lurus lantai sama temboknya. Kalau miring, enggak berdiri rumahnya. Mana? Sudut. Tolong, sudut. Mana namanya sudut, Rahman? Segitiga kan tadi kamu buat segitiga A, C, G. Yang namanya sudut dari segitiga A, C, G. Sudutnya mana? Oke, betul. A, C, G. Bayangkan kubus ini adalah ruangan ini. Oke? Nah, posisi A di mana? Sana. Posisi C di mana? Sana. Posisi G di mana? A, B, C. Lihat G itu di mana G? Di atas. Oke kan? A, C, G. Nah, berarti C, A-nya di sana kan? C-nya di sana. G-nya di sana. Di mana sudutnya? Di sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku. Di C itu kan? Nah, udah. Berarti buat segitiga siku-siku A, C, G. Segitiga siku-siku. Ayo, ada yang sudah jadi? Ada yang sudah bisa memecahkan masalah ini? Nih cari dulu sisi miringnya, baru itu bagi dua aja. Apa yang mau dicari? Bukur kipas anginnya nih ada di tengah-tengah dinding. Di tengah-tengah sini. Berarti kalau misalnya kipas angin sini. Kenapa? Boleh. Boleh. Cari nilai 8 sama 9 dulu. Pakai akar. Maksudnya? Matematika 12. Ya. Cari sisi yang ini kan? Iya. Pokoknya akar ke 45. Oke, biarkan yang itu. Terus nanti cari yang ini. Oke, betul dah itu. Ada yang sudah ketemu jarak kamera CCTV dengan bak sampah? Sudah. Berapa? 12,4. Nah, tadi di sebelumnya itu kan karena kualitas CCTV yang tidak terlalu bagus, maka jarak terjauh yang bisa dijangkau adalah 13 meter. Kira-kira binatang bak sampah ini bisa dijangkau enggak? Bisa. Sama CCTV. Bisa ya? Oke, bisa. Karena jarak terjauhnya 13 meter. Oke, yang kedua, tentukan jarak kamera CCTV dengan kipas angin. Kipas angin posisinya ada di tengah-tengah. Posisi kamera CCTV-nya di mana? Di E. Oke. Nah, berarti caranya cari jarak antara E ke Q. Ya kan? Nah, itu karena tengah-tengah berarti bagi bagus. Berapa tuh? AK 145. Jangan.
145 itu berapa kali berapa sih? Yang ada akarnya, misalnya caranya itu, misalnya 4 itu kan ada akarnya, bisa nggak dibagi 4 itu? Nggak bisa. Yang ada akarnya itu berapa lagi? 9, bisa dibagi 9 nggak itu? Nggak bisa. Yang ada akarnya berapa lagi? 16, bisa dibagi 16 nggak? Kayak begitu caranya cari akar, terus cari kelipatan-kelipatannya itu. 4, 9, berapa lagi? 16, 25. 64. Nggak ada yang bisa. Oh, berarti udah nih setengah dari ini, 1/2 dari 145. Itu aja. Sudah? Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kalian presentasi ya. Yang presentasi kegiatan 1. Kamu. Oke, sekarang waktunya presentasi. Untuk kegiatan 1. Kegiatan 1. Chandra, kegiatan 1. Ayo Chandra, kegiatan 1. Ibu sudah buatkan tabelnya, tinggal diisi. Ya, Chandra, maju untuk kegiatan 1. Tuliskan langkah-langkahnya, terus jarak yang kamu, kesimpulan yang kamu ambil itu apa, dan kenapa kamu ambil yang itu. Betul itu enggak apa-apa. A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2A kuadrat. Ya, jarak rumah ke rumah sakit berapa? Oke.
2,5. 2,5. Kenapa 2,5? Karena jarak paling terdekat antara satu titik ke titik adalah rumah ke rumah sakit. Ada yang berbeda jawabannya dengan Chandra? Gimana? Kelompok yang lain ada yang berbeda? Sama semua? Good job untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Untuk kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan yang kedua, ayo siapa yang presentasi? Kelompok yang ini. Kelompoknya siapa namanya? Ya. Jadi pada kegiatan kedua ini ada dikasih gambar kubus. Dikasih tahu bahwa kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Karena rusuk kubus itu panjangnya sama semua, jadi berarti ini panjang rusuknya A semua. Nah, yang ditanya di soalnya yang A, titik tentukan jarak titik A ke titik B. Terus yang kedua titik A ke titik C dan yang ketiga titik A ke titik G. Nah, untuk yang pertama titik A ke titik B. Titik A ke titik B, berarti panjangnya A cm kan? Langsung. Lalu untuk yang kedua titik A ke titik C. Titik A ke titik C berarti kan ini. Nah, kalau dilihat ini kan bentuknya segitiga siku-siku nih. A, C, D. Nah, yang ditanyakan AC berarti sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miringnya AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Tinggal dimasukin nilainya. Panjang AD A kuadrat ditambah DC juga A kuadrat. Nilainya 2A kuadrat. Berarti panjang AC sama dengan 2 akar A. A akar 2. A akar 2 cm. Lalu yang ketiga titik A ke titik G. Berarti ini. Untuk mencari titik A ke titik G, kita pakai segitiga siku-siku yang ACG. Kan berarti untuk mencari titik AG-nya kita perluin nilai AC dan nilai CG. Nilai AC-nya kan udah diketahui A akar 2. Berarti langsung masukin aja. Oke. Jadi nilai AG-nya adalah A akar 3. Oke. Ada yang berbeda dengan hasil kelompok yang presentasi?
Terima kasih Naila. Oke. Nah, kesimpulannya yang bisa kalian ambil jarak titik ke titik itu apa kira-kira? Dari langkah-langkah, dari semua kegiatan yang sudah kalian lakukan, berarti kita bisa menyimpulkan jarak titik ke titik itu apa? Jarak yang terpendek. Bagus. Panjang, ruas, garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, sekian pertemuan kita kali ini untuk materinya. Ada yang belum mengerti? Ini adalah materi untuk pertemuan berikutnya. Materi jarak titik ke titik adalah materi prasyarat untuk kalian bisa menentukan jarak titik ke garis. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih kuis. Kita kerjakan kuis ya. Ibu punya kuis nih yang akan kalian kerjakan. Oke. Kerja aja. Ya. Kalau ini tidak boleh diskusi. Soalnya tadi kan sudah diskusi. Ini untuk melihat pemahaman kalian. Sudah ngerti enggak jarak titik ke titik? Oke. Oke. Ini tidak boleh kerjasama. Kalau yang tadi kerjasama. Supaya kita bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi jarak titik ke titik. Tulis nama. Ya, tulis namanya. Di mana-mana.
Kerjakan semampunya ya.
Ada yang sudah jadi? Angka lampunya tuh derajat 70. Oh, derajat. Iya. Tinggi 1,5 dari lantai. Terus ditanya jarak pangkal lampu sama sekat tersebut. Berarti tinggal bagi 2 dari sini aja. Iya. Terus gimana? Yang mana yang kalian? Saklar itu ada di mana saklar itu? Di pojok kan? Oh, di pojok sini dia, Bu. Iya. Saklar itu kan ada di pojok itu. Kalau dimensi 3 pokoknya intinya kalian harus pintar berimajinasi.
Oke, terus kamu mau lewat mana itu? Betul nih. Oke, jarak tarik. Oke, terus mau ke sip, betul. Terbentuklah segitiga. Semangat. Sebentar kita. Sudah? Belum memastikan. Kenapa ada A-nya? 8 kuadrat kan 64. Kenapa masih ada kuadrat dan ada kuadrat? Iya. 2 kuadrat berapa? Iya, berapa hasilnya? 2 kuadrat 4. 4 itu kamu taruh kuadrat enggak di atasnya? Enggak. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Taruh nanti dah. Taruh. Hah? Sudah, waktunya sudah habis, saya kumpulkan. Sudah? Ayo, kumpulkan ya. Sudah. Sudah ya? Nama, amin. Amin. Oh iya dah, oke. Sudah ya, sudah. Tekan.
Dapat. Oke. Sudah ya? Dah. Nanti dah dilanjutkan lagi. Nanti dilanjutkan. Kita tutup dulu ya. Baik anak-anak. Sudah? Oke. Kita menutup pertemuan kita hari ini. Ingat ya, materi jarak titik ke titik adalah materi prasyarat untuk mencari jarak titik ke garis. Jadi pertemuan kali ini itu adalah materi prasyarat untuk pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Ingat ya, kita bertemu lagi besok hari Rabu di jam yang sama, di kelas yang sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.